Shalom, salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, hujan tidak boleh menjadi alasan ya Bapak Ibu. Kalau kita bisa ibadah, kita harus ibadah. Masa kita baru dengan hujan aja sudah lombok. Amin. Ya, gitu. Harus bisa. Selama kita masih, ini baru hujan, belum hujan petir, belum hujan kilat, belum hujan api, lalat pikat, belalang. Seperti yang terjadi di Mesir. Bagaimana itu terjadi? Ya, kita harus. Kita tahu, kita sudah melihat, menyaksikan. Lihat di Jumat kemarin Majene sudah mengalami gempa bumi yang luar biasa. Bangunan-bangunan tinggi, hotel-hotel besar runtuh Bapak Ibu. Di Sulawesi. Barusan kemarin Manado longsor. Korban jiwa, maaf saya harus sebutkan, korban jiwa. Kita masih baru hujan gini, kita enak-enak di kamar, di rumah kita. Kalau kita bisa jangan di tempat lain di Jawa, kita nggak bisa ibadah loh. Kalau kita bisa punya kesempatan ibadah, kita harus. Tempat-tempat lain tidak sebebas kita. Lebih lagi dengan pernyataan kondisi dunia ini, situasi ini, waktunya ini sebuah tanda peringatan. Kita harus lebih dekat lagi pada Tuhan. Tidak ada perlindungan, tidak ada keselamatan, tidak ada kekuatan. Kita tidak bisa berlindung kepada kekuatan apapun di dunia ini. Mau kesehatan, dokter, pakar, mau ahli ilmu pemerintahan, tidak ada. Kalau Allah sudah mengizinkan segala sesuatu terjadi menurut kehendaknya, rencananya. Ya. Awan kegelapan ini sedang nyata. Mari. Baru Januari pertengahan. Kita sudah mendengar, melihat pesawat jatuh dan sebagainya, terus gempa bumi. Papua ini menjadi lintasan, saya harus katakan apa adanya, lintasan gempa. Ya. Khususnya pusatnya di Lansiki memang. Tapi kita tidak bisa meremehkan, kita harus doakan, dukung di Lansiki supaya Tuhan pelihara umat Tuhan di sana. Supaya kalau hal itu Tuhan izinkan, sungguh-sungguh ada perlindungan Tuhan. Supaya jangan sampai musibah terjadi, kita kaget. Pepatah dunia aja mengatakan sedia payung sebelum. Jangan tunggu musibah terjadi baru kita teriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Nanti kalau sudah ditolong Tuhan, lupa Tuhan. Mengabaikan Tuhan. Sekali lagi baru hujan, kita mulai perhitungan. Saudara-saudara kita di sana, di Jawa, tidak bisa sama sekali. Kalau cuma hujan, mereka terabas. Banjir bahkan, Jawa bukan hanya hujan, banjir. Lihat itu, kemarin viral orang nikah aja banjir, itu dia tetap nikah, Kristen. Nikah banjir, tetap jalan pernikahan, pemberkatan nikah kudus. Tidak mempengaruhi kondisi, karena ini menuju ke diberkati Tuhan. Yang kawin aja ngotot, apalagi kita yang hari-hari sudah tahu bagaimana kita harus menguduskan hari Tuhan. Amin. Harus Bapak Ibu. Mari kita mengizinkan. Sebab itu jemaat, kita harus semakin giat. Kalau kita mau melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Tapi kalau kita males-malesan, ya Tuhan males juga nolong kita. Tapi kita seringkali aneh gitu loh. Mau ditolong Tuhan banyak, tapi kita sedikit melakukan untuk Tuhan. Sedikit berbuat sesuatu untuk Tuhan. Bagaimana Tuhan mau menolong kita? Lebih banyak daripada yang kita harapkan. Mari, ayo kita melakukan lebih lagi di dalam Tuhan. Jangan kata apa pendeta berlebih-lebihan. Tidak, kita mengatakan jelas. Engkau banyak memberi, banyak diberkati, banyak menerima. Sedikit memberi, sedikit menerima. Engkau banyak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tuhan juga akan perhitungan apa yang kau lakukan untuknya. Tuhan tidak mau berutang. Engkau malas-malasan dengan Tuhan. Jangan harap Tuhan akan giat melakukan sesuatu untuk kita. Sebaliknya bisa jadi Tuhan akan menghalangi, memeleh. Kamu malas, kamu udah berbuat sesuatu. Kamu hanya menuntut saya berbuat ini, berbuat itu. Tetapi kamu sendiri tidak berbuat sesuatu untuk Tuhan. Harus, ini waktunya Bapak Ibu. Tunggu apal, kadang saya heran dia lihat orang Kristen. Sudah mengalami keadaan yang berat, masih gak cari Tuhan sungguh-sungguh. Sudah lihat situasi yang susah, masih gak lagi sungguh-sungguh. Maaf, kita yang gak mengalami masalah aja cari Tuhan, pegang Tuhan. Loh, kok yang ada masalah gak mau cari Tuhan? Ini kan meremehkan Tuhan. Jangan sampai meremehkan Tuhan. Kalau Tuhan sudah diremehkan, hati-hati.
Tuhan bisa menjadi musuh bagi kita. Lawan yang menghadang langkah kita. Yang membatasi kita. Tidak ada alasan apapun. Ini akhir zaman. Jangan lagi mendengar nasihat-nasihat yang sekedar mengipas-kipasi kita sampai kita tertidur dan tidak tahu bencana menimpa kita karena kita ketiduran. Kipas enak dinikmati. Jangan Bapak. Mari kita giat untuk Tuhan. Karena jelas Allah sudah berbicara bahwa Allah mau membuat penerobosan. Hanya harus ada respon kita, reaksi kita yang benar. Feedback balik apa yang kita mau alami ketika Allah berjanji. Kalau kita, wah Tuhan akan menerobos tahun ini, Allah akan melakukan banyak mujizat, Allah melakukan. Tapi kitanya duduk malas, guling-guling. Allah sudah katakan jelas ada penerobosan. Kita harus betul-betul memberikan respon reaksi yang sungguh dengan Tuhan supaya penerobosan ini betul terjadi. Karena kalau Allah mengatakan penerobosan, ini berarti penerobosan untuk hal-hal yang nggak bisa kita terobos. Kalau Allah memberikan janji penerobosan untuk yang kita bisa lakukan menerobos, itu bukan penerobosan. Itu cukup kita sendiri aja yang melakukannya. Tapi kalau Allah bicara ini tahun penerobosan, berarti Allah akan menerobos hal-hal yang selama ini kita tidak bisa terobos. Yang tidak bisa kita lalui, kemustahilan, ketidakmampuan, ketidaksanggupan. Karena kemarin kita sudah mengalaminya dan kita bergumul dan kita bertanya-tanya, Tuhan kenapa tidak terjadi penerobosan? Sebab itu Allah katakan pada kita, Allah mau memberikan penerobosan di tahun 2021 ini. Hanya kita harus memberikan respon yang benar. Kita tidak hanya nunggu Tuhan turun tangan, tapi kita sendiri tidak melakukan bagian kita yang terutama di dalam Tuhan. Kita harus mengambil bagian kita yang terutama. Lebih-lebih lagi, penerobosan ini Tuhan buat karena sekali lagi ada awan kegelapan, Bapak. Lihat awan kegelapan ini secara fisik sudah menjadi sebuah pertanda hujan yang lebat, menimbulkan longsor, kemudian angin yang begitu rupa, dan diikuti dan sebagainya. Kita tidak bisa menerobos ini kalau kita tidak berjalan bersama Tuhan. Awan gelap ini tidak dapat kita lalui kalau kita tidak di pihak Tuhan. Ini sangat gelap. Oke, maaf, saya harus ngomong. Korbannya jiwa. Korbannya nyawa. Tidak ada yang cuman rugi fisik, rugi materi. Diikuti keadaan-keadaan. Padahal di darat yang dalam sehari-hari kita sudah di darat ini dikejutkan dengan bagaimana dengan virus, bagaimana dengan new normal ini kita harus terus lalui. Tapi di tengah berjalan, berjalannya waktu tiba-tiba ada musibah alam. Dengan kata lain, di dalam kena, di luar kena, di atas kena, di bawah kena. Loh, kok kita mau sembunyi di mana? Kalau sudah demikian, kok kita tidak mencari rasa aman di dalam Tuhan? Hanya karena sesuatu hal, kita mengkompromikan diri. Mari, kegelapan ini sedang nyata. Sebaliknya anak-anak Tuhan yang sungguh berjalan bersama Tuhan, janji Tuhan penerobosan. Tidak ada yang mustahil. Bahkan di tengah badai, di tengah musibah, di tengah bencana kita pun akan melalui itu. Karena Tuhan yang memimpin kita. Tuhan yang bergerak menerobos. Karena memang kita tidak bisa menerobos kondisi kegelapan ini kalau tidak bersama Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Tanpa Tuhan tidak ada. Ya. Sebab itu kita harus di tahun ini semakin. Jangan buat pilihan-pilihan yang lainnya. Katakan Tuhan, hanya Engkau harapanku. Hanya Engkau penolong kami. Hanya Engkau kekuatan kami. Mari kita lihat sebuah peristiwa penerobosan di dalam Alkitab. Dalam perjanjian baru. Kalau minggu lalu kita lihat dalam perjanjian lama. Bagaimana Allah menerobos menyeberangi melalui sungai Yordan. Pagi hari ini kita melihat penerobosan yang Allah buat. Dalam Yohanes pasal yang kelima. Ayat 1 sampai dengan 18. Bagaimana penerobosan yang Allah buat dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan ada di dunia ini. Penerobosan yang Allah buat menyembuhkan seorang yang sudah sakit lumpuh 38 tahun. Kalau saudara mengalami masalah 38 tahun, kira-kira harapan apa?
Itu sudah seperempat abad lewat, sebentar lagi sudah setengah abad, 12 tahun dan 50 tahun. Kenapa tidak digenapkan 50 tahun sekalian aja Tuhan? Biar kami tambah. Lihat 38 tahun. Tuhan Yesus sendiri melayani, umurnya hanya sampai 33 tahun. Berarti orang ini lebih tua dari Tuhan Yesus. Bayangkan, sebelum Tuhan Yesus lahir dia sudah lumpuh. Saudara, kita baru punya masalah 1-2 tahun. 5-10 tahun sudah kepala pusing. Sudah sepertinya kaki bengkak dan sebagainya. Kita baru mengalami masalah sehari-hari saja, kita sudah mulai ribut sana sini. Seperti ayam. Begitu ada sesuatu. Ya. Kadang kita seperti, tapi orang ini 38 tahun. Secara manusia harapan apa? Harapan hidup aja. Tuhan, lebih baik kau ambil nyawaku daripada aku harus hidup dengan keadaan lumpuh seumur hidupku. Dan tidak dapat berbuat apa-apa. Hidup dari belas kasihan orang. Menadakan tangan dan seterusnya. Adalah menarik kenapa orang ini bisa bertahan. Dan akibat dia bertahan, pada akhirnya dia mengalami penerobosan. Seorang sudah 38 tahun sepertinya tidak bisa mengharapkan mujizat. Tabib-tabib semua dukun kesembuhan pada waktu itu sudah melakukan sesuatu. Tapi pada waktu yang ke-38, Allah bisa melakukannya dengan caranya menerobos hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hal-hal yang sudah terlalu akut, bukan lagi akut, terlalu sudah. Bayangkan kalau Allah menerobos, tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit. Tuhan tidak deteksi, Tuhan tidak bertanya, berapa lama kamu? Tidak. Sakitmu apa? Tidak perlu kayak dokter-dokter. Tuhan langsung, iya, kalau orang sakit sudah berapa lama pusingnya? Sudah berapa lama lambungnya? Masuk angin berapa lama? Terus apa lagi? Tidak perlu, kalau Allah sudah menerobos kita. Tidak ada sesuatu yang bisa membatasi sukar, sulit, yang perlu. Hal-hal yang pada umumnya manusia lakukan. Tuhan cukup berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Disebutkan pada ayat yang ke-9 itu. Ya, 8. Berkatalah Tuhan Yesus, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Pada saat itu juga. Jadi nggak ada hitungan menit. Bayangkan kalau Allah sudah menerobos, itu sangat sederhana dan ajaib. Amin. Apa yang kemarin 38 tahun sudah diusahakan, sudah utak-utik, sudah usaha ini itu tidak ada. Ini lebih dari perempuan pendarahan yang cuma 12 tahun. Perempuan pendarahan itu baru 12 tahun, ini 38 tahun. Ini 3 kali lipat. Perempuan pendarahan masih bisa berjalan, masih bisa bekerja. Dengan segala dia lumpuh. Dia tidak berfungsi sebagai seorang laki-laki. Untuk menolong, untuk bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga. Dia harus dilayani sejak lahir sampai 38 tahun. Tapi bagaimana dengan mudahnya bila Allah sudah menerobos? Apa yang sukar begitu? Jujur tema pagi hari ini agak sulit bagi saya, ada 2 hal. Kairos atau breakthrough. Ini juga bisa bicara kairos. Karena saya percaya breakthrough itu sangat identik dengan kairos. Penerobosan dari Allah itu berarti sepenuhnya inisiatif Allah. Sepenuhnya prerogatif Allah. Allah yang menyatakan keputusan kehendaknya untuk mengadakan kesembuhan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Ini bukan datang karena orang lumpuh ini menjerit-jerit, tidak. Dia mungkin sudah berdoa tahun-tahun, tapi kenapa baru 38 tahun? Baru Tuhan melawat, baru Tuhan menyembuhkan. Karena itu adalah waktu Tuhan. Kairos itu waktu Tuhan. Waktu Tuhan untuk melawat orang ini. Sebab itu Bapak Ibu percayalah, kalau Allah bicara yang tahun penerobosan, berarti ini kairos Tuhan. Amin. Penerobosan itu identik dengan kairos Tuhan. Kita ngotot, kita mengusahakan sesuatu. Kalau Tuhan belum mau buka jalan, kita nggak bisa. Tapi kalau sekarang Tuhan bicara, aku membukakan jalan bagimu, menerobos segala sesuatunya. Berarti ini waktu Tuhan. Makanya Allah memberikan begitu banyak tanda-tanda yang begitu kuat. Tanda-tanda yang begitu ajaib. Yang begitu luar biasa. Dalam segala hal.
di dalam dunia ini. Seperti yang kita lihat dalam peristiwa orang lumpuh 38 tahun. Mulai dari ayat yang pertama, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Yohanes pasal 5 ayat yang pertama. Penyembuhan orang sakit pada hari Sabat. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Tuhan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat yang kedua, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam dalam bahasa Ibrani bernama Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di dalam serambi-serambi itu berbaring banyak orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timbang, orang-orang lumpuh. Mereka menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu, ayat yang keempat, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa terdahulu masuk ke dalam kolam itu sesudah air itu digoncangkan, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun. Jelas disebutkan ayat yang kelima. Di situ ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Tuhan Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia lama, Tuhan tahu. God knows, God see, God care. Karena ia tahu bahwa ia sudah lama dalam keadaan itu. Maka lalu berkatalah Tuhan Yesus kepada orang ini, orang sakit ini. Maukah engkau sembuh? Bayangkan 38 tahun. Tiba-tiba ada orang datang. Maukah? Saudara mau pilih mana? Terima cek 1 miliar? Terima cek 10 miliar? Terima emas 100 kilo? Atau gantikan kesembuhan yang tidak pernah kau alami, kau rasakan bagaimana itu berdiri, bagaimana itu berjalan, bagaimana itu melangkah, bagaimana kau bisa memeluk istrimu, bagaimana kau bisa melihat anak-anakmu, bagaimana kau bisa berjabat tangan dengan keluargamu dan saudaramu. Apakah kita memilih cek 1 miliar, 10 miliar, bongkahan emas 100 kilo? Saya percaya orang ini akan, itu saya tidak perlukan. Yang saya perlukan adalah saat ini saya mau mengalami hidup yang normal. Hidup sebagaimana saya menjadi seorang manusia. Apabila dia seorang laki-laki yang tadi saya ingin menemui. Mungkin dia pernah menikah dengan cara yang sangat tidak biasa. Istrinya mau menerima dia apa adanya. Dalam keadaan lumpuh. Hari itu dia mau pulang dan mengatakan, membuat kejutan yang tidak pernah dapat dibuat oleh manusia lain dalam kejutan. Papa bisa pulang dalam keadaan berjalan, berdiri, berlari. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus buat orang lumpuh itu. Di situ ada orang yang sudah 38 tahun lamanya. Ketika Tuhan Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan karena ia tahu bahwa ia sudah lama dalam keadaan demikian ini. Tuhan berkata kepadanya, maukah engkau? Kenapa saya harus ulangi hal ini? Perhatikan jawaban ayat yang ke-7 daripada orang. Jawab orang yang sakit itu. Ayat yang ke-7. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila kolam air itu mulai goncang. Dan saat sebelum aku menuju ke sana, orang sudah turun mendahului aku. Karena syaratnya yang mendapat kesembuhan harus lebih dulu masuk kolam itu. Yang terdahulu masuk saat air goncang, dia yang sembuh. Bagaimana orang lumpuh bisa berlari saling mendahului? Apa yang bisa dilakukan oleh orang lumpuh? Keadaan kita seringkali seperti itu. Kita berpikir, waduh bagaimana saya bisa mengalami hidup yang lebih baik. Padahal sebenarnya kita seperti orang lumpuh. Kita nggak bisa sebenarnya. Kita mau melakukan sesuatu untuk bisa mengungguli. Hanya untuk kita menunjukkan pada orang, lihat saya bisa hidup. Tidak bisa. Kalau bukan Tuhan yang bergerak, bertindak, keadaan kita itu seperti orang lumpuh. Yang kita tidak bisa mengusahakan sesuatu untuk kita menolong diri kita. Yang kita bisa harapkan adalah menantikan Allah melawat, menyembuhkan, menerobos hidup kita. Perhatikan aja Bapak Ibu, bagaimana keadaan kita sebelumnya. Sebelum kita bertobat, bagaimana? Semuanya nampak begitu susah, sulit untuk hidup. Untuk makan. Untuk kita mencari pekerjaan. Untuk kita bisa bagaimana kita bertanggung jawab atas
istri anak-anak kita. Tapi setelah kita hidup di dalam Tuhan, bagaimana Tuhan itu bisa membuka hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Seperti orang lumpuh 38 tahun ini, dia tidak bisa membuat apa-apa. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, ketika Tuhan bertindak, berinisiatif untuk melawat dia, maka tidak ada lagi yang mustahil. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit, bahkan sangat sederhana. Tuhan tidak ada orang, tapi orang ini masih tidak mengerti bahwa Tuhan mau menyembuhkan dia. Dia pikir Tuhan Yesus seperti tabib-tabib yang lain-lain. Ini tabib omong kosong lagi yang bicara sembuh, tapi tidak mungkin sembuh. 38 tahun saya sudah ketemu banyak tabib. Dukun kesembuhan. Ini mau dari mana lagi? Makanya dia hanya berpikir sederhana. Tidak, yang aku perlukan adalah ada orang yang bisa menolong. Bayangkan orang sudah capek menolong dia. Bukan berarti orang tidak menaruh belas kasihan. Mungkin orang juga, ayah, sudah keduluan orang lain. Kamu kok biarpun sudah terbaring, badanmu cukup berat juga. Sehingga orang susah mengangkat dia. Yang terdahulu masuk dalam. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, begitu jawaban orang ini seperti itu. Jawaban ini tidak connect. Coba kalau kita ditawari, kau mau uang, tapi kita, tidak, saya masih harus belajar. Saya masih harus cangkul. Loh tidak, ini pertanyaan, kamu mau uang? Tidak. Kamu tidak tanya, kamu nanti setelah ini kamu ngapain? Tidak. Ini jawabannya seperti itu. Mau terima berkat tapi memberikan jawaban yang seolah-olah dia tidak tahu. Maukah engkau sembuh? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai digoncangkan. Tidak ada. Tapi Tuhan tahu pikiran orang ini yang begitu terbatas, begitu lemah. Makanya Tuhan Yesus langsung berkata, maka berkatalah Tuhan Yesus kepada orang ini, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tuhan Yesus sudah butuhkan sebuah, karena Tuhan memang mau dan hendak berinisiatif menerobos ke 38 tahun. Allah memang sudah mengagendakan, Allah memang sudah merencanakan, Bapak Ibu. Orang ini 38 tahun aja masih diingat. 38 tahun. Persoalan kita baru berapa tahun. Seolah-olah kita merasa, Tuhan kau tidak sayang kita. Baru berapa tahun kita bergumul dengan keadaan kita. Coba bandingkan diri kita dan keadaan orang lumpuh ini. Dia 38 tahun hanya duduk dan tahu bahwa tidak ada seorang pun yang akan menurunkan dia. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Dan mengangkat tilamnya lalu berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Dan karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat. Engkau tidak boleh memikul tilammu. Akan tetapi ia berkata, orang yang sakit ini berkata kepada mereka, orang yang menyembuhkan aku, yang mengatakan padaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Maka mereka pun berkata kepada orang sakit itu, siapakah orang itu yang mengatakan padamu, angkatlah tilammu, ayat yang 12. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang itu, orang yang baru sembuh itu tidak dapat mengetahui tidak tahu siapa orang itu, karena Tuhan Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Tuhan Yesus menghilang. Makanya heran kalau ada orang habis mengalami sesuatu, suka cerita, suka pamer. Pendeta-pendeta, kita harus belum pelajari. Kesembuhan yang kita miliki bukan untuk dipamerkan. Bukan untuk ditunjukkan seolah-olah kita punya kelebihan daripada yang lain. Tuhan Yesus lihat menghilang di tengah-tengah. Tidak mencari popularitas, tidak mencari pujian. Oh, saya loh yang menyembuhkan dia. Kita kan suka seperti itu. Oh, saya loh. Bapak Ibu, sebab itu sih orang sakitnya tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Maka ayat yang 14, kemudian Tuhan Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, haleluya. Hanya jangan
Supaya jangan terjadi padamu yang... Perhatikan ayat ini Bapak. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Lebih baik orang berdosa bertobat, penjahat, preman, maling, perampok, koruptor bertobat, daripada anak-anak Tuhan yang mengaku anak Tuhan, tapi tetap kompromi dengan dosa. Kamu beritahu kan? Lebih baik orang jahat bertobat terima Tuhan Yesus jadi benar, daripada orang yang mengaku-ngaku dirinya benar tapi perbuatannya kayak preman, kayak penjahat. Jangan berbuat dosa lagi. Yang Allah ingatkan bukan hanya, oh puji Tuhan kamu sudah sembuh, kamu sudah terima mujizat tuh, engkau sudah melihat akulah yang menyembuhkan kamu. Bukan itu yang utama. Jangan berbuat dosa lagi. Penerobosan yang Allah buat itu tidak hanya bersifat jasmani, fisik yang kita butuhkan. Sebenarnya penerobosan yang paling utama itu bicara tentang keadaan hati manusia. Sudahkah hati kita ini sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan? Atau kalau kita ada berkat baru haleluya. Begitu kita ngalamin masalah, haleluya. Ya. Kita tinggalkan Tuhan dengan begitu gampang. Tapi dalam hidup ini selalu tuntutan kita, berkati saya Tuhan, berkati saya Tuhan. Kita lupa bahwa bagaimana hidup ini bukan hanya bicara soal berkat secara jasmani, tapi bagaimana hati manusia rohani kita harus benar di depan Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi padamu yang... Sebab itu jangan kaget Bapak Ibu. Ada orang Kristen mengalami masalah yang lebih buruk. Jangan kaget. Masalahnya kok tambah buruk. Ada ayatnya, makanya jangan heran. Kalau tidak bertobat, bikin dosa lagi. Ingat, Tuhan Yesus katakan keadaanmu akan lebih buruk. Jangan kita lagi, loh kok bisa begini? Radang tidak bisa. Seperti mujizat itu dengan mudah Tuhan bikin. Tapi kalau engkau mengulangi lagi perbuatan dosamu yang lama, hati-hati. Dosamu itu akan menuntut lebih daripada yang dulu. Kepadamu akan ditimpakan lebih dari yang dulu. Karena engkau sudah menikmati. Bukan menikmati bantuan manusia. Bukan menikmati pertolongan manusia. Bukan dokter yang menyembuhkanmu. Bukan tabib yang menyembuhkanmu. Yang memulihkanmu adalah anak Allah. Kalau Allah memulihkan itu berarti bukan hanya pemulihan secara jasmani, tapi itu pemulihan secara holistik. Karena anak Allah itu sudah datang ke dalam dunia. Allah bukan hanya menyembuhkan kita untuk memberikan mujizat, tetapi Allah terlebih-lebih menyelamatkan kita loh Bapak. Bapak Ibu, saya tidak mau jadi hamba Tuhan hanya karena supaya jadi hamba Tuhan merasa hidup lebih tidak ada gunanya. Saya umur 21 tahun sudah jadi hamba Tuhan. Kalau saya memikir jadi hamba Tuhan, oh itu bisa membuat hidup manusiawi saya, daging saya, jasmani saya, kemudian oh saya bisa tinggal di rumah yang bagus, saya akan khotbah yang bagus, khotbah yang menyenangkan, kemudian orang kasih persembahan saya banyak, kemudian saya bisa memuaskan. Tidak ada gunanya. Sia-sia. Bapak Ibu, saya bertobat 91 sampai 2020. Karena saya tahu bagian yang kekal itulah yang menjadi milik saya. Tidak peduli dengan hal jasmani. Mobil ini mobil mertua, bukan mobil saya. Kami suami istri tidak ada koleksi mas-masan. Bapak Ibu jangan pikir, oh papi mami diam-diam punya mana. Tidak ada. Cincin kawin kami aja 11 nggak ada istri saya. Berulang terus terang saya mau membelikan mami. Karena nggak enak juga ini. Hilang satu. Tapi tidak kesempatan. Berapa kali ingin kaget, kesanggeng. Yang bagus sedikit ini kan Mas Jawa. Kuningnya masih Mas Jawa. Ya memang beli, maksudnya beli di Surabaya. Lihat kuningnya, kata orang Jawa, kuning mangka. Mangka itu kurang bersinar. Maka di sini kan, wah kuningnya. Pengen, tapi nggak sempat duit terkumpul ya tiba-tiba. Ada kebutuhan lain yang harus. Ada hal yang lain yang lebih perlu. Dan syukurnya punya istri yang tidak banyak cincong. Wah, tidak bamu, tidak banyak mulut, itu enak. Cuma dia tapi kamu tidak pernah beliin apa-apa. Kalau sudah berantem baru diangkat-angkat. Nah, Ibu si Tuhan, mami tidak demikian. Amin. Haleluya. Biasanya diam-diam itu kalau ribut baru disebut. Kamu kasih apa sama saya? Kamu udah pernah kasih apa-apa? Nah, itu yang bahaya. Bapak Ibu, ya. 21 tahun saya masih, bayangkan, masih lebih kuat dari sekarang.
Ini kurus bagi saya dulu. Berat kalau udah di atas 70. Laki-laki. Suka olahraga, jaga badan. Anak sekarang nge-gym. Saya kaget, dulu sudah di rumah saya trek sando. Angkat badan. Ini anak sekarang angkat badan. Sudah dari dulu saya lakukan. Push up, sit up. Sampai buat tempat sit up. Bukan push up kami, bukan saya sama kakak saya. Bikin sit up yang turun lebih ke bawah. Turunnya bukan 180. Supaya perutnya ini semakin kuat ngangkat. Artinya jaga badan betul. Tapi itu semuanya ditinggalkan. Amin. Ikut Tuhan tidak bisa digantikan ini. Peduli mau muka sudah berubah jadi peot. Mau jadi, ya kok enggak seperti dulu lagi. Yang penting ada Tuhan Yesus. Dulu kalau jalan, wah bau wangi. 10 meter aja, wah friendly. Baunya khas. Jalannya bunyi sepatu harus mengkilap licin, kalau perlu bunyi 10 meter. Wih tahu. Semuanya harus bermerek. Iya. Tapi semuanya itu harus ditinggalkan. Akhirnya kembali ke batik. Saya mulai biasakan apa adanya. Tidak perlu itu, bukan itu. Itu bukan hal yang menjadi perhatian kita. Pemulihan secara rohani. Bukan bicara pemulihan secara fisik semata-mata. Tuhan katakan jangan berbuat dosa lagi. Sayangnya masih banyak orang Kristen yang berpikir pemulihan dari Tuhan yang secara jasmani. Dulu miskin menjadi kaya. Dulu susah hidup. Ya sekarang lebih lagi. Itu yang jasmani sementara. Kalau terjadi gempa bumi, bencana alam di Manowari, hartamu ambles, masuk rumahmu masuk jurang, gitu. Lu mobilmu, semuamu, mas-masanmu di kota depositmu itu, di kota amanmu tiba-tiba tenggelam. Apa yang kita mau? Yang paling penting, oh Tuhan, tapi kalau kita tidak memiliki manusia rohani yang dipulihkan, wah kita akan nangis. Lu Tuhan kok tega, Tuhan saya sudah jadi lelah, Tuhan untuk mengumpulkan semua harta duniawi saya. Kok bisa Tuhan demikian mengizinkan hilang begitu rupa? Tapi kalau manusia rohaninya, dia hanya mengangkat tangan berkata, Tuhan, jadilah pada kami menurut kehendak. Amin. Kalau memang harta ini harus berlalu daripada kami, tidak ada suatu hal yang kita perlu. Keadaan rohani kita harus betul-betul sembuh. Sebab kalau tidak ada peringatan yang jelas, supaya jangan yang lebih buruk itu terjadi. Celakanya Tuhan Yesus menghilangkan diri tengah orang banyak. Tapi ayat 15 orang ini keluar dan menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan dia. Jadi kalau Tuhan Yesus dikenal atau menjadi terkenal bukan karena dirinya, tapi orang-orang lain yang disembuhkan itu yang menceritakan, bukan dirinya. Orang-orang disembuhkan itu. Maka akibatnya, dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha untuk menganiaya Tuhan Yesus. Karena halal itu dilakukannya pada hari ayat 16. Tetapi Tuhan Yesus menjawab mereka, Bapakku masih bekerja sampai sekarang. Maka aku pun bekerja juga. Artinya Bapa itu masih mengadakan mujizat. Sebab itu kita belajar tentang Sungai Yordan adalah Allah terus melakukan keajaiban. Allah tidak pernah berhenti, Allah akan mengulangi. Sampai dituliskan ada kitab ulangan supaya kita tahu kebaikan Tuhan terjadi pada masa yang lalu. Mujizat yang terjadi pada itu dapat dilakukan hari ini. Lebih lagi Tuhan Yesus katakan, Bapakku masih bekerja sampai sekarang. Maka aku pun bekerja juga. Tuhan tuh tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, tidak pernah diam, tidak pernah tidak, Allah itu bekerja. Bekerja berarti Allah itu aktif. Allah itu membuka telinga, membuka mata. Allah memperhatikan dengan detail. Tangannya tidak pernah diam. Begitu ada anak-anak Tuhan yang membutuhkan sesuatu, tangan Allah segera mengambil, melakukan, menciptakan sesuatu. Memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk mengirimkan kepada anak-anaknya di bumi. Tuhan terus bekerja. Itu sebabnya aku bekerja. Bekerja dengan apa pada saat Tuhan di bumi? Yaitu menyembuhkan orang sakit yang 38 tahun. Aku tidak pernah diam. Ketika orang ini 38 tahun, mungkin perasaannya sudah berkata, tidak ada yang menolong aku selain aku bisa mengusahakan diriku masuk ke dalam kolam itu. Tapi Tuhan tetap bekerja. Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah terlelap. Mereka orang-orang Yahudi semakin marah. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha. Lihat, kalau tadi berusaha, tapi sekarang lebih berusaha lagi untuk apa? Niatnya, tujuannya ditingkatkan. Kalau tadi cuma menganiaya, sekarang
Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-19. Sorry, 18. Lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia telah meniadakan sahabat, tetapi karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan, pada akhirnya Tuhan harus menunjukkan siapa dirinya. Iya, memang Allah dan Bapa adalah satu. Dan Allah Anak pada waktu itu harus menyatakan dirinya. Sebab itu Bapak Ibu, penganiayaan terhadap orang-orang percaya tidak akan semakin pelan, tetapi semakin besar di akhir zaman. Di Cina gereja ribuan ditutup sampai hari ini. Ya. Di daerah-daerah yang sulit, Afrika sana kelompok-kelompok garis keras dengan kepercayaan agama mereka telah melakukan intimidasi yang luar biasa. Ratusan ribu orang mati. Hari ini banyak orang mati lebih banyak daripada perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Korban jiwa lebih banyak. Dulu orang berpikir, perang dunia satu begitu mengerikan. Saya memberitahukan, di abad modern lebih banyak orang mati. Belum lagi lihat akibat kehidupan modern corona ini, berapa ratus ribu jiwa, berapa juta jiwa. Bukan karena perang, tapi karena virus. Lebih daripada yang lain. Tuhan Yesus sudah memberitahukan menjadi contoh bagi kita, bahwa waktunya akan datang, keadaan anak-anak Tuhan akan semakin sulit seperti Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus tidak memperkenalkan, tidak mau dikenal, tapi dia dicari celahnya untuk bisa menganiaya dia. Sebab itu kita harus juga memperlengkapi diri kita ketika masa-masa kesusahan ini terjadi. Sebagai anak Tuhan, biarlah kita tidak menjadikan hal ini sebagai suatu hal yang mencemaskan, mengkhawatirkan. Lebih baik gak usah ikut Tuhan. Bukan. Tapi kita semakin mengikatkan diri kita kepada janji Allah yang semula. Barang siapa mengikut aku, ia harus pikul salib. Menyangkal diri dan mengikut Tuhan. Pikul salib. Tidak ada yang lainnya. Apa yang kita bisa belajar melalui ayat-ayat ini? Banyak hal ya, Bapak Ibu. Pertama adalah bicara tentang Allah menerobos, memberikan janji penerobosan. Karena Allah itu peduli. Amin. Allah itu mau tahu, mau mengerti. Jadi salah kalau banyak anak Tuhan dalam pergumulannya berpikir, lihat 38 tahun aja Tuhan pikirkan, kenapa enggak Tuhan? Ya sudahlah sampai mati dia lumpuh. Kalau Tuhan manusia kan, sudah terlanjur 38 tahun, sudah kelamaan. Sebentar lagi juga, sudah setengah abad, sudah biarkan saja dia kebelabasan, keterusan. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan peduli, kasihnya lebih besar. Sebab itu jangan pernah punya anggapan Tuhan tidak peduli dan kami. Itu tipu daya iblis yang menyesatkan kita sehingga kita tidak terus berharap. Kita tidak terus bergantung. Kita terus kemudian mencari Tuhan dengan cara yang biasa-biasa. Karena kita sudah mengatakan, Tuhan juga tidak mau mendengar doa kami. Masalah kami tetap sama dari waktu ke waktu. 38 tahun lumpuh. Apa yang bisa diharapkan tentang janji Tuhan? Abraham aja 25 tahun, 75 sampai 100. Lahirlah istri yang mandul, Sarah. 25 tahun. Orang ini 38 tahun. Supaya Allah menunjukkan bagaimana satu waktu yang jauh lebih daripada yang dialami tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama. Jangan berpikir bahwa masalah pergumulan manusia yang berat itu hanya dialami manusia di dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru makanya disebutkan ada yang 12 tahun pendarahan, ada yang seumur hidup buta, Bartimeus buta sejak lahir. Mereka menunggu dalam waktu yang panjang. Hana dan Simeon menantikan kelahiran Tuhan Yesus sampai tua. Bagaimana menanti-nantikan Tuhan? Hari ini adakah kita masih menantikan Tuhan? Atau kita sudah kehilangan kesabaran mengharapkan pertolongan Tuhan? Sudah kelamaan aku mengharapkan Tuhan, tapi Tuhan belum jawab juga.
Seolah-olah kita mulai biarkan pikiran, jangan-jangan Tuhan sudah tidak sayang kami. Jangan-jangan Tuhan memang sudah mengabaikan kami. Tidak demikian. Allah selalu peduli. Allah selalu memikirkan kita. Dalam pikiran Allah, dalam hati Tuhan, itu cuma ada saudara dan saya. Tuhan tidak punya pikiran yang lain, bahkan untuk dirinya sendiri. Seluruh waktunya, kesibukannya dalam kekekalannya adalah melihat anak-anak manusia dari surga. Sudahkah mereka mengalami kebaikan? Kepedulian Allah sangat besar di dalam kita. Amin. Mari kenali Allah yang peduli. Jangan dalam masalah sedikit mulai seolah-olah mengatakan, bahkan mulai mengata-ngatai Tuhan. Ah Tuhan, bagaimana ini, bagaimana itu Tuhan? Kenapa engkau? Mari katakan terima kasih Tuhan. Hal apapun yang kita alami, jangan terburu-buru mengata-ngatai Tuhan dengan hal-hal yang tidak perlu. Supaya jangan Tuhan mendengar, Tuhan melihat, lu anakku ini kok tidak percaya. Anakku ini kok tidak cukup sabar menantikan aku. Seharusnya kita tetap percaya, karena Tuhan pasti menolong kita. Amin. Mika pasal 7 ayat yang ke-7. Mika pasal 7 ayat yang ke-7, gampang ya, M77. Tetapi aku ini menunggu-nunggu Tuhan. Akan mengharapkan Allah, bukan mengharapkan manusia, bukan menunggu manusia. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan dan akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allah akan mendengarkan aku. Siapa yang saudara harapkan untuk mendengarkan curhat kita? Manusia. Yang kita pikir bisa menolong kita. Bapak Ibu sia-sia. Mau curhat pada manusia yang kita pikir. Makanya dengan berani Mika berkata, janganlah kamu bersuka cita karena aku, hai musuhku. Bayangkan saya berkata demikian. Demikian dia punya harapan yang luar biasa kepada Tuhan. Sampai dia bisa berkata, janganlah kamu bersuka cita karena aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun. Sekalipun aku duduk dalam gelap, tetapi Tuhan akan menjadi terangku. Kalau harapanmu di dalam Tuhan, tidak ada alasan. Hari ini mungkin kau sedang dikatakan jatuh. Engkau sedang duduk dalam gelap, tidak ada harapan, tidak ada pertolongan, tidak ada mujizat. Tapi dari pihak Allah kita nantikan selalu ada harapan. Tidak ada alasan waktu lamanya, waktu kesulitan, tiga kesulitan. Lumpuh, emangnya mudah ini bukan sakit pusing, sakit batuk pilek biasa. Lumpuh 38 tahun itu bisa jadi sudah semua syarafnya udah mati, nggak digerakkan. Segala sesuatu yang sudah tidak digerakkan bertahun-tahun itu akan membunuh syaraf itu sendiri. Tiba-tiba dalam waktu itu juga sembuh, dia angkat tilam, dia berjalan. Kaki melangkah itu harus dilatih. Tidak ada orang baru 38 tahun langsung bisa jalan, tidak bisa, jatuh dia. Otot-ototnya belum kuat. Itulah mujizat Tuhan. Allah bisa melakukan. Yang jatuh aku akan bangun, yang duduk dalam gelap Tuhan akan mencari terang. Harapan dari mana yang kita nantikan? Tetapi aku ini akan menunggu. Seringkali kita menunggu, daftar tunggu. Tuhan kapan kita capek? Sabar. Amin. Yang kedua kita belajar. Ya. Melihat fokus yang benar. Ternyata orang sakit ini fokusnya salah. Bisa jadi fokus yang salah ini yang membuat dia jadi lama. Artinya apa? Fokus yang salah risikonya fatal. Fokusnya kepada kolam Bethesda. Bukan kepada Tuhan. Loh kalau kolam Bethesda itu sudah logis. Kamu tidak akan bisa mendahului. Loh kamu lumpuh. Kadang banyak anak Tuhan juga tidak logis. Ya, mengharapkan sesuatu yang tidak jelas. Tetapi kita pikir kita bisa harapkan. Akhirnya kita tunggu-tunggu habiskan waktu. Padahal Tuhan katakan, akulah harapanmu, kata Tuhan. Seperti bagian yang pertama. Tuhanlah harapan kita. Tuhan peduli sama kita. Tuhan memperhatikan harapan kita kepada Tuhan. Lihat orang ini berkata, Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ketika kolam itu bergoncang. Orang lain mendahului aku. Ya untuk selamanya engkau tidak akan bisa mendahului orang lain. Kalau fokusmu salah. Fokusmu harusnya kepada Tuhan.
Tuhan gak katakan aku mau sembuhkan kamu, bukan aku suruh kamu berjalan ke kolam Bethesda. Bukan aku katakan aku akan kuatkan hatimu supaya engkau bisa sabar sampai kolam Bethesda. Dan kalau perlu aku tunggui kamu. Ngapain? Fokus yang salah itu akan membuat kita tidak dapat melihat cara Tuhan bekerja. Kita orang ini hanya membatasi cara Tuhan lewat kolam Bethesda. Padahal Allah punya banyak cara untuk bisa menolong dia. Tetapi karena dia fokusnya salah, bukan aja akibatnya fatal, dia menghabiskan 38 tahun. Tapi juga dia kemudian gagal untuk melihat caranya. Padahal Tuhan Yesus di depan matanya sudah mengatakan, maukah engkau sembuh? Apakah muka Tuhan Yesus kurang meyakinkan dia? Sampai, ini mukanya kayak tabib-tabib yang lalu. Apalagi lihat mungkin Tuhan Yesus sudah lama ada angkat kayu. Badannya agak lemes-lemes. Mampukah kamu? Cukup berat gak badan Tuhan Yesus? Pasti puasa agak kurus. Ya. Kau bisa angkat saya, mana bisa kau angkat saya? Dia pikir saya kayak tabib-tabib yang lain. Tuhan Yesus gitu. Ya. Tuhan ngomong, itulah kamu berpikir kolam itu yang menyembuhkan kamu. Yang membuat kolam itu berkegoncangan adalah malaikat. Banyak kita salah orientasi. Kita berorientasi kepada caranya. Kepada bagaimana. Bukan pada Tuhan yang melakukannya. Cara itu tidak penting. Cara dan bagaimanapun itu tidak menjadi suatu hal yang terutama. Yang terutama adalah selama kita melihat Tuhan yang bertindak menolong kita. Tuhan yang menjadi fokus kita, cara apapun bisa dipakai Tuhan. Sebab itu hal yang sederhana apapun juga bisa dipakai Tuhan. Keadaan hidup yang sederhana bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi begitu dia melihat Tuhan, Tuhan langsung ambil alih. Yang aku katakan, aku mau menyembuhkan kamu, bukan kamu berjalan menunggu kolam itu bergoncang. Sekarang ini juga bangunlah, angkat tilammu dan berjalan. Sekarang ini juga mujizat itu harus kau alami. Sekarang ini juga Allah mau engkau mengalami hal itu. Bicara cara, ada banyak orang ikuti cara-cara kebanyakan orang. Kata orang tua, kata tradisi, kata kebiasaan. Bahkan kata agama. Kadang kita harus, Bapak Ibu, bicara ini, Tuhan mau katakan, kita harus menemukan sesuatu yang bersifat pribadi dengan Tuhan. Kalau kita mengalami hal yang pribadi dengan Tuhan, Tuhan bisa buat kita, orang antri di kolam Bethesda, tapi orang ini tiba-tiba, loh kamu kok bisa jalan bro? Itu kan luar biasa. Loh kamu kan sampai ke kolam itu, bagaimana itu bisa terjadi? Karena dia mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang Tuhan mungkin tidak lakukan pada orang-orang timpang, orang buta, orang lumpuh yang lainnya dia lewati. Dia tahu bahwa di tempat itu di Bethesda, di salah satu serambinya, ada orang yang harus aku temui melewati banyak orang sakit, buta, timpang, lumpuh. Hanya orang itu saja yang ditemuinya. Betapa spesialnya orang itu. Kadang Tuhan tuh mau menemui kita secara pribadi. Untuk menunjukkan caranya menolong kita. Adakah kita mau? Atau kita suka, kalau mau sembuh datang ke KKR. Datang ke KKR kesembuhan. Cari hamba Tuhan membuat mujizat. Cari ini, kalau sudah nggak bisa cari dokter hebat. Beli obat ya. Padahal Allah bisa katakan hari ini. Kalau engkau mengalami Tuhan secara pribadi. Perjumpaan dengan Tuhan. Allah bisa berikan cara yang berbeda. Daripada cara-cara yang sudah orang lain lakukan. Amin. Fokus. Bagaimana engkau bisa menemukan cara? Fokus tetap kepada Tuhan. Yang ketiga, apa yang kita bisa belajar melalui hal ini? Kita harus waspada. Keberhasilan yang kita terima, pertolongan yang sudah kita alami di dalam Tuhan, itu harus kita jaga. Karena iblis tidak senang, iblis tidak suka. Kalau Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan mengalami janji Allah, mengalami kelegaan, mengalami kelepasan, apalagi menerima holistik. Berkat jasmani, rohaninya juga luar biasa. Itu susah. Susah. Makanya kita patut angkat jempol pada dokter Terawan. Orang ini sudah kaya dokter, tapi tidak ada sombong. Makanya heran kalau orang Kristen yang belum kaya sudah sombong. Dokter Terawan ini terkenal kelas dunia. Nggak ada sombong.
Bahkan ketika dia kemarin di reshuffle, tidak ada sebuah kata, Pak Jokowi, kok teganya. Padahal saya sudah menunjukkan kekalaman saya sebagai orang Jawa. Lembut loh Dokter Terawan. Kerja prakteknya diakui dunia. Tapi kena reshuffle juga, reshuffle itu pergantian menteri. Dia tidak merasa kecil hati. Kemarin dia nyanyi, bila kau izinkan. Beliau nyanyi sama istrinya itu, lagu itu. Di ruang pribadinya. Dan dia baru menangani pasien orang Amerika. Itu berarti bayarannya dolar. Pasiennya orang, kalau orang datang dari jauh penyakitnya pasti bukan, oh cuman injection sudah, pasti nginep. Menginap obatnya pasti betul. Itu berarti biayanya gede. Berarti cuannya kenceng. Untungnya besar. Fulusnya nggak ada, beliau nyanyi sama istri. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua udah. Lagi viral, saya tidak tahu Bapak Ibu dapat viral atau tidak. Kebaikanku, bila nanti tak jadi menteri lagi, tidak masalah. Lihat ini, orang Amerika aja saya suntik. Mau dikasih mati atau dikasih hidup. Lihat dan rendah hatinya Bapak Ibu. Artinya waspada. Berapa banyak kita tidak waspada, begitu kita merasa ada sesuatu yang lebih. Begitu ada sesuatu kita membiarkan seolah-olah semua itu datang dari diri kita. Kita mulai mengangkat diri kita, memuji diri kita, kita mulai sombong dengan diri kita. Dosa mulai mengintai kita, kita lupakan Tuhan, kita mulai dengan keberhasilan, kesuksesan kita, kita mengatakan aku mau menikmati kesuksesan ini. Selama ini aku tidak menikmati, membiarkan. Waspada, iblis mengintai. Lihat itu orang-orang Yahudi itu mengatakan kau tidak boleh bayangkan. Orang ini tidak boleh mengangkat tilamnya pada hari Sabat, berarti dia disuruh tidur lagi. Loh, saya sudah sembuh kok. Tidur tetap tidur, kan celaka. Ini hari Sabat. Siapa yang mengizinkan kamu hari Sabat boleh mengangkat tilam dan berjalan? Mengangkat tilam. Siapa yang mengizinkan? Langsung saja Tuhan Yesus. Mereka kejar sampai Tuhan Yesus. Itulah iblis. Iblis tidak senang. Harusnya orang ini pulang dan mereka semuanya ikut bersuka cita. Seorang laki-laki yang sudah 38 tahun bisa pulang ke rumahnya. Bertemu istri anak. Tapi mereka justru menghadang dia dan berkata, engkau belum bisa. Engkau tidak layak. Engkau tidak pantas. Ini hari Sabat. Bahkan sampai dikejar, siapa yang sudah mengatakan bahwa engkau boleh mengangkat tilammu pada hari Sabat. Tuhan Yesus menjadi target mereka. Lihat bagaimana iblis seperti yang dikatakan Rasul Petrus 1 Petrus 5:8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum. Bapak Ibu, kita harus sadar. Sebab itu ada nasihat Tuhan Yesus yang cukup tegas pada ayat yang ke-14. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Kenapa? Karena ada iblis yang mengintaimu. Ada iblis yang berusaha menjatuhkanmu. Ada iblis, bukan Tuhan yang menghakimimu. Iblis. Bapak Ibu, kalau ada seorang yang mengalami kesulitan besar, bukan Tuhan. Iblis. Begitu kita buka celah. Iblis itu sangat ganas, kejam. Dia tidak mau sedikit pun anak Tuhan ini tersenyum. Kalau bisa sehari-hari kita muram, sedih, susah. Kalau perlu marah-marah sama orang. Karena segala kesusahan yang kita pikul ini. Segala cara, makanya Tuhan harus berbicara dengan tegas. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau tidak, iblis akan menyerbu. Merusakkan segala sesuatu yang ada padamu. Sehingga kau tidak bisa hidup dalam kebahagiaan yang Allah berikan. Lihat ayat 10 sampai 18 berentet kisah pengejaran. Pertama orang disembuhkan. Ayat 10 sampai 13. Ayat 14 ke bawah, 15 begitu tahu mereka, oh ini Tuhan Yesus, sasaran mereka Tuhan Yesus. Bahkan tidak ada belas kasihan. Mereka bukan hanya berniat menganiaya, bahkan membunuh Tuhan Yesus. Waspada, waspada. Hari-hari ini sejahat dengan segala cara. Saya harus berani saksikan. Lihat ini kisah seorang artis, ya, yang tidak malu-malu
mempermalukan dirinya melalui video pendek. Pertama terjadi pada saat dia masih bersuami. Tidak belajar dari dia. Orang pikir, oh itu orang yang mirip dia. Terus terang saya sejak mula ketika tidak tahu langsung ini orang ini asli. Asli. Orang main-main dengan dosa, dosa akan mempermalukan. Celakanya lagi, dilakukan lagi. Ini loh iblis membuat dia menjadi lebih buruk. Sekarang baru di depan umum, kompresnya, konferensi persnya. Maafkan saya, keluarga saya sudah bikin malu. Baru ada orang percaya, orang-orang Kristen. Engkau tidak waspada, iblis akan seret permalukan engkau. Lebih lagi. Seperti kisah ini nyata, ini lihat. Bukan peristiwa 5 tahun yang lalu. Dengan tidak maginya dia kelihatan langsung suci di hadapan manusia. Sudah terlanjur malu. Kenapa tidak berwaspada? Ini hanya contoh kecil Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita pun kalau kita tidak waspada, ada banyak hal yang bisa membuat kita bisa tiba-tiba kaget. Loh Tuhan, kami kok ngalami ini? Karena engkau tidak berjaga-jaga. Tuhan sudah katakan berjaga-jaga. Berawas-awas. Jangan berbangga diri, jangan berpuas diri sehingga engkau lupakan semua itu dari Tuhan. Jangan kehilangan fokus untuk supaya engkau tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengingat bahwa semua adalah kasih karunia Tuhan. Dan terus menyadari kamu daging. Dosa masih bisa menyelinap. Lewat mulutmu, lewat matamu yang mandang rendah orang sini, selalu lihat orang selalu sombong banget. Jangan Bapak Ibu. Biarlah mata telinga kita kalau lihat orang enak, dengar pun enak. Dan kita, gak penting. Kalau sudah mata telinganya jelek, apalagi yang lainnya. Jangan. Dosa itu jangan mikir yang langsung kita lakukan dengan perbuatan. Enggak, dengan mata kita aja. Coba kalau kita lihat orang itu ramah, baik. Orang itu senang. Coba tangan kita itu tangan yang mau menolong, memberi. Orang itu akan senang. Telinga kita telinga yang mau untuk kita mendengar hal-hal yang baik. Orang itu akan senang. Tapi kalau kita sedang dengar hal-hal yang tidak baik, orang pun akan mengatakan, senang dengar gosip. Senang dengar hal yang tidak baik. Kita sudah buka celah di sana. Saya beritahukan. Dosa yang besar terjadi. Itu bukan dosa yang tiba-tiba. Itu dosa yang sudah dimulai dengan yang tidak dijaga. Daud berzina dengan Batseba. Itu bukan kebetulan. Bukan pemandangan hari itu saja, tidak. Itu sudah terjadi pemandangan Daud. Pertama, Daud sendiri adalah seorang yang masih belum bertobat dengan mata. Belum bertobat dengan mata. Dan yang kedua, dia terus buka hati. Kalau dia ada di sana, dia mandi di sana, berarti rumahnya kemarin-kemarin ya tetap ada di sana. Tidak mungkin tiba-tiba orang ini pindah dari Sowi, pindah dari Ransiki, sekarang tiba-tiba pindah di depan gereja, bukan. Batseba sudah dari dulu rumahnya di depan soto itu, soto istana. Daud sendiri yang masih membiarkan mata keranjang. Tiba-tiba hari itu saya pikir, udah lihat siapa yang mandi. Tapi hari itu dalam lelah, yang banyak yang mandi ini sambil nyanyi, nah ini. Mata keranjangnya bangkit, iblis menyerbu. Dosa itu tidak ada mendadak. Apalagi dosa yang parah. Itu adalah dosa yang tidak sadar dibangun pelan-pelan. Iblis membawa kita pelan-pelan. Tiba-tiba kita terlanjur melakukan sesuatu yang kita tidak bisa kuasai. Kita dibanting begitu rupa oleh si jahat. Waspada, waspada. Tuhan tidak mau, makanya Tuhan sendiri pun menghilang. Tuhan tidak mau mencari pujian, itu bisa menjadi pencobaan bagi dia. Adakah pujian manusia menjadi sesuatu yang kita sukai? Atau kita milih menghilang? Amin. Yang terakhir, Bapa masih bekerja sampai hari ini. Amin. Saya suka ini. Oh, Bapakku masih kerja. Freli boleh tidak bekerja. Saya tidak kerja Bapak. Tapi Bapakku yang di surga tetap bekerja. Saya sebagai hamba Tuhan, bagaimana saya bisa pelihara istri dan 3 anak? Saya tidak kerja.
Tapi yang luar biasa, Bapakku tetap bekerja. Bapa itu yang sibuk untuk kita, asal kita hidup sesuai dan kehendak Tuhan. Hidup kita ini bukan ditentukan oleh apa yang kita buat, kita lakukan, apa yang kita punya, berapa banyak yang kita miliki. Kemudian kita merasa aman. Bukan, Bapak Ibu. Hidup ini yang penting ini. Tuhan Yesus kenapa kok tiba-tiba ngomong Bapakku masih bekerja? Ketika dia menghadapi kejaran orang-orang Yahudi, mereka kan cuma bertanya, kenapa engkau melakukan mujizat menyuruh orang mengangkat tilam pada hari Sabat? Jawaban Tuhan tiba-tiba tidak terduga, Bapakku masih bekerja. Maka aku pun bekerja juga. Sebuah jawaban yang tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang Yahudi. Makanya mereka katakan orang ini sudah menghinakan Tuhan. Dia menganggap dirinya sama dengan Allah. Ini luar biasa. Kalau jawaban itu sudah bisa membuat orang Yahudi terkejut dan memberikan sebuah prasangka yang jahat kepada Tuhan Yesus. Itu berarti Allah memberikan sebuah pesan kepada kita. Jangan kita ini khawatir. Bapa itu masih bekerja. Amin. Bapa kita yang di surga, bahkan sekalipun kau tidak bekerja hari ini, saya beritahukan. Mungkin karena situasi yang sudah sulit. Ada banyak ayah-ayah yang kau terpaksa jobless itu pengangguran. Sepertinya engkau tidak ada penghasilan apapun di rumah. Sepertinya usahamu pun sepertinya tidak menjadi sebuah usaha yang bisa mendatangkan keuntungan seperti bulan-bulan tahun yang lalu. Tapi asal engkau tahu bahwa Bapa kita, bahkan anak bekerja sampai hari ini. Seharusnya untuk setiap keadaan apapun yang engkau pikirkan, engkau butuhkan, yang engkau gumuli, Bapa itu pasti bekerja untuk menolong kita. Bapa itu tidak akan tinggal diam. Bapa itu tidak akan tutup mata dan membiarkan semua, tidak. Bapa itu masih bekerja. Makanya dia dapat berjanji, tahun ini akan menjadi tahun penerobosan karena ia tidak pernah. Anda usah nanti dulu, Anda mau. Tidak. Bahkan saat kita tidak tahu apa lagi yang kita bisa lakukan. Di situ justru Allah. Bahkan ketika kita tidak tahu lagi apa yang kita lakukan. Perhatikan ini. Allah justru mau melakukan lebih banyak untuk menolong kita. Lu bagaimana ketika kita tidak tahu yang kita lakukan, kok Tuhan melakukan lebih banyak? Sebab cukup kasih karunia-Ku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kita, kuasanya bekerja dengan sempurna. Allah kita adalah Allah yang bekerja. Bukan Allah pengangguran. Sebab itu kalau kita di sini, kita kan, Bapak Ibu kesibukan saya apa? Ini bukan saat ini, di Surabaya kami seperti ini. Tapi lihat Bapak bekerja itu luar biasa. Justru kalau kita sibuk dengan pekerjaan kita, ya tadi pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan kita dan kekuatan kita, kok malah susah. Peleannya malah banyak. Tapi begitu belajar untuk Tuhan, kalau hari ini engkau mau aku melihat Bapa yang bekerja, ya kita harus izinkan. Artinya kita tidak usah takut. Pekerjaan kita lagi sepi, pekerjaan kita lagi sepertinya dimanapun, ya, usahamu, atau sampai engkau tidak ada kerjaan, Allah tetap bekerja. Dan kita juga selalu melakukan bagian kita. Amin. Bagian kita apa? Setia dengan Tuhan. Setia dengan Tuhan. Taat melakukan kehendak Tuhan. Lakukan aja itu. Mau hal apa yang kita perlukan tidak Tuhan berikan. Allah kita terlalu ajaib. Karena dia mau melakukan mujizatnya, penerobosan dalam setiap kehidupan kita. Sebaliknya, kalau Bapak Ibu merasa tidak menerima apa-apa dari Tuhan, berarti kita menganggap Bapak nggak kerja. Sama seperti anak, kalau lihat papanya nggak kerja, loh, Papa nanti saya perlu ini, perlu. Nggak perlu khawatir. Kita punya Bapak yang bekerja. Coba kalau saya lihat Bapak saya mungkin sebagai anak khawatir. Tapi Bapak kita ini nggak seperti ini. Dia tetap bekerja sampai kapanpun. Dan kita semuanya adalah anak-anak Bapak. Loh, terus anak-anak saya bagaimana kalau saya sebagai? Loh, kita semua ini Allah itu nggak punya cucu, nggak punya cicit, nggak punya keturunan kelima, keenam, ketujuh. Bayangkan kalau kita ini cicit yang keberapa dari keturunan Musa. Tuhan malah nggak kenal. Oh, yang saya kenal cuman Israel aja. Di luar Israel itu terlalu berentet.
itu sudah kawin campur dan sebagainya. Tuhan, enggak. Kita semuanya anak. Sebab itu baik kita saat ini sebagai orang tua, sebagai tiba-tiba Tuhan izinkan, kita pun enggak usah kecil hati. Makanya istri-istri harus bisa menguatkan suami kita. Amin. Pak, enggak usah takut. Bukan, kamu kok di rumah terus, Pak? Enggak ada kerjaan lain, dah. Loh, nanti terus kita makan apa? Loh, Bapak kita bekerja. Amin. Asal kita juga tetap melakukan. Oh, Tuhan terlalu baik, Bapak. Kemarin kami harus bayar semester anak kami, Mikael. Ada saudara seiman memberi. Ya, Tuhan terlalu baik. Kemarin ada keluarga jemaat tidak terduga. Tiba-tiba jemaat Tuhan anak terkasih di Kaimana memberikan persepuluhan yang jumlahnya tidak sedikit. Itu loh Tuhan. Tuhan kita yang tidak pernah tidur. Bapa selalu bekerja. Sebab itu percayalah, penerobosan pasti terjadi atas segala sesuatu. Amin. Siap mengalami penerobosan? Karena apa? Karena Allah peduli. Allah punya cara. Tidak peduli cara-cara sudah kita coba, tidak bisa. Tapi Allah pasti punya cara untuk melakukan segala rencananya atas kita. Amin. Yang ketiga apa? Asal kita tetap berjaga, maka Bapa itu akan bertindak. Yang keempat sebenarnya yang tadi bicara tentang kita harus hidup sebagai orang benar. Cuman sudah sedikit banyak saya singgung di permulaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terima janji penerobosan Allah. Kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, Engkau sungguh baik Tuhan. Betapa banyaknya kebaikan yang sudah Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat menghitungnya, menjumlahkannya. Bahkan untuk mengingatnya, ingatan kami terbatas Tuhan. Untuk mengingat bagaimana luar biasanya. Dalam segala waktu, dalam setiap hari, dalam segala hal, segala kondisi. Entah hujan, entah panas, entah dalam keadaan tenang maupun tiba-tiba dalam keadaan yang sepertinya kegelisahan menerpa dengan tiba-tiba. Tapi dalam semuanya itu Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam. Engkau Allah yang tidak pernah tertidur. Engkau Allah yang tidak pernah menutup mata, menutup telinga. Tanganmu tidak pernah tertutup untuk kami. Allah selalu bekerja. Sehingga orang yang sudah menanti 38 tahun sepertinya menjadi orang yang dilupakan. Mungkin orang ini sudah dilupakan keluarganya, tidak penting dia. Tambah susah kita ngurusin dia, capek ngangkatin dia 38 tahun. Bukan 3 tahun 8 bulan. Mungkin orang lain sudah tidak pikirkan dia, tidak ingat orang lumpuh. Tapi Tuhan perhatikan dia. Tuhan peduli atas orang ini. Tuhan punya cara, walaupun cara-cara yang kebanyakan dilakukan sudah tidak memberikan sebuah jawaban. Allah mau kita mengandalkan Tuhan. Fokus dengan cara Tuhan. Sampai engkau melihat kekuatan Tuhan itu menyertaimu. Sehingga engkau dapat bertahan menghadapi tantangan, cobaan. Apapun tipu daya iblis tidak akan bisa menggoyahkan, melemahkan. Karena kita dikuatkan oleh Tuhan yang memberikan harapan seperti kata Mika. Janganlah bersuka cita karena aku, hai musuhku. Sebab sekalipun aku jatuh, aku akan bangun kembali. Sekalipun aku duduk dalam gelap, tetapi Tuhan akan menjadi terangku. Allah tidak pernah meninggalkan setiap orang milik kepunyaannya. Bapa yang kekal itu, yang memberikan kasihnya yang sempurna, tidak bercacat, tidak bersyarat. Tuhan memberikan kasihnya tanpa syarat. Sehingga ketika kita pun jatuh, dijangkaunya diangkat. Sehingga ketika kita pun tidak setia, Allah tetap setia. Sehingga ketika kita lupa untuk mengucap syukur, Allah tetap menyertai. Allah tidak pernah meninggalkan. Lebih-lebih kalau kita setia. Lebih-lebih apabila kita mengingatnya. Lebih-lebih apabila kita sungguh-sungguh. Tidakkah Allah lebih lagi mau menyatakan rencananya, kehendaknya untuk melimpahkan segala yang terbaik yang dimilikinya
untuk diberikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Dia yang mengatakan bekerja. Saya sebagai ayah satu kali nanti mungkin tidak bisa lagi berkhotbah. Tapi tidak berarti anak cucu kita tidak mendapatkan dukungan rohani. Tetap karena ada Bapa yang kekal itu, yang terus bekerja dari masa ke masa, abad ke abad, waktu ke waktu. Sudah memberikan penerobosan jalan keluar, sungai Yordan diterobos. Kemudian tembok Yeriko diruntuhkan. Dan hari ini kita lihat orang lumpuh 38 tahun disembuhkan. Adakah kita masih berpikir ulang tentang mujizat, tentang kuasanya, tentang keajaibannya? Mari hampiri Tuhan. Andalkan Tuhan. Percaya Dia Allah yang bergerak menerobos dalam segala hal. Memuaskan hati kita. Melimpahkan kepada kita kerinduan, kesukaan, kesenangan, kegirangan. Allah itu tidak pernah memberi dengan menanggung-nanggung. Sebagian-sebagian. Malah berlimpah-limpah kasihnya diberi. Sampai kita ini tidak habis pikir, Tuhan kok sayang sama kita. Tuhan kok peduli sama kita. Itulah Tuhan kita yang selalu mengasihi kita dengan kasihnya yang bukan hanya tanpa syarat. Kasihnya yang sempurna itu diberikan melimpah-limpah, luber luar biasa. Sampai kita lihat dulu kita tidak punya ini, dulu kita tidak bisa beli ini, dulu kita tidak bisa begini, kita tidak bisa. Tapi semuanya itu Allah sanggup melakukannya. Sebab Dia Allah yang mau bertindak. Kita lihat sekarang kenapa Tuhan Yesus mau merepotkan dirinya. Mengunjungi kolam Bethesda yang banyak orang. Tuhan harus mungkin kalau bahasa manusia, permisi saya mau lewat. Dan Tuhan Yesus pasti punya rombongan. Tuhan kenapa Tuhan tidak mengadakan mujizat di luar Bethesda? Hari itu Tuhan menyibukkan dirinya. Melewati banyak orang sakit, melangkahi orang yang timpang, lumpuh karena dia. Begitu banyak orang yang berlomba-lomba untuk menantikan kolam. Hanya untuk bertemu dengan seseorang yang sudah dilupakan oleh manusia. Mungkin pada waktu itu. Orang yang 38 tahun ini masih diingat Tuhan. Tuhan datang secara khusus ke kolam Bethesda. Untuk menjumpai orang ini. Di mana kesembuhan yang Tuhan mau? Tidak, saya percaya. Kesembuhan tidak Tuhan buat sama sekali di kolam Bethesda. Hanya orang lumpuh 38 tahun. Betapa spesialnya. Betapa berharganya. Itulah kasih Bapa. Kalau hari ini kita masih menjadikan kasih Bapa, nanti dulu, tidak usah berlebihan. Kalau engkau memiliki kasih Bapa, engkau tidak akan tinggal diam juga. Engkau akan semakin mencintai, mengasihi, melakukan kehendak Bapa itu. Sebab itu Tuhan berkata, maka aku pun juga bekerja. Maka kita pun akan melakukan kehendak Tuhan juga. Maka kita pun akan lebih bersungguh-sungguh juga. Karena Bapa mengasihi kita dan kasihnya yang luar biasa. Seperti yang ditunjukkannya kepada orang lumpuh 38 tahun. Terima kasih Bapa. Ajar kami Tuhan. Agar kami dapat mengerti kasih-Mu. Jalan-Mu, caramu melimpahkan segala kebaikan untuk menolong kami. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa. Mari sekali lagi kita katakan, lewati masalah, segala pergumulan, hanya satu yang ku tahu, Allah besertaku, hadapi tantangan, badai pencobaan. Hanya satu ku percaya, Allah di pihakku.
Tuhan, tiada yang lain yang ku harapkan selain Engkau, Allah penolongku. Oh Tuhan, tiada satu pun yang ku andalkan selain Engkau, Allah penyelamatku. Tiada yang lain. Sekali lagi dari awal, mari pandang Tuhan yang selalu bekerja lewati masalah, segala pergumulan. Hanya satu yang ku tahu, Allah besertaku. Hadapi tantangan, badai pencobaan, hanya satu ku percaya, Allah di pihakku. Oh Tuhan, tiada yang lain yang ku harapkan selain Engkau, Allah penolongku. Satu pun yang ku andalkan selain Engkau, Allah penyelamatku. Engkaulah kuatku, Engkaulah harapanku, Engkaulah harapanku. Tempat perlindunganku. Oh Tuhan, tiada yang lain yang ku harapkan selain Engkau, Allah penolongku. Tuhan, Tuhan, tiada satu pun yang ku andalkan selain Engkau, Allah penyelamatku. Selain Engkau, selain Engkau, Allah penyelamatku. Oh, selain Engkau, Allah penyelamatku. Hanya Tuhan Yesus. Oh, tiada yang lain, tiada yang lain. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Sebab Dialah pertolongan kita, Dialah keselamatan kita. Tidak ada lain hal. Bukan caranya, bukan bagaimana caranya, itu nggak penting bagi Tuhan. Lihat, bukan kolam Bethesda. Walaupun malaikat Tuhan yang turun setiap kali, tapi Tuhan bisa punya cara khusus bagi setiap anak-anaknya. Allah tidak mau kita menjadi seperti kebanyakan orang. Allah mau supaya kita mengalami hal yang khusus sebagai anak-anaknya. Allah mau bertemu kita secara pribadi. Allah mau memberikan pada kita pengalaman yang lebih daripada yang Ia berikan pada orang lainnya. Bahkan dunia ini, supaya kita semakin melihat bagaimana hebat, dahsyat, luar biasanya Tuhan. Lihat betapa bangganya orang lumpuh itu. Dia tidak bersalah. Orang terlalu senang. Kalau orang terlalu senang, dia tidak bisa menahan dirinya. Makanya begitu dia tahu siapa yang menyembuhkannya, dia langsung keluar. Dia tidak bisa mengunci mulutnya untuk tidak menceritakan bahwa Tuhan Yesus. Itu terlalu menakjubkan. Aku yang 38 tahun ini terikat lumpuh. Allah mau melakukan hal seperti ini. Allah mau membuat kita mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Tapi jujur kadang hal itu belum terjadi. Karena kita membiarkan hal-hal yang sama dengan orang lain, cara yang sama. Kita tidak mau berusaha untuk mengizinkan Tuhan. Izinkan kami mengalami hal yang pribadi. Sudahkah kita membangun hal yang pribadi dengan Tuhan? Sampai Allah sendiri menunjukkan caranya. Menyatakan dirinya sebagai Bapa yang terus bekerja.
menolong, mengadakan kebaikan, menyatakan keajaiban, mujizat demi mujizat. Hari ini, apapun yang kau hadapi, mari buka hati, angkat tangan. Datanglah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang berurusan lebih lanjut. Entah nanti di rumahmu, entah nanti ketika engkau di jalan, entah nanti ketika engkau ada pada satu keadaan sendirian dengan Tuhan. Allah bisa menyatakan caranya, kehendaknya secara khusus dalam diri. Hanya izinkan. Buka hatimu, izinkan Allah melawat kita dengan caranya yang khusus. Yang pribadi lebih daripada orang-orang sakit yang tinggal menunggu kolam itu bergoncang. Padahal Allah punya cara yang sangat spesial. Sangat pribadi, luar biasa. Mari buka hati, angkat tangan. Sekarang percayalah, terimalah. Dan biarkan Tuhan yang melakukannya. Menindaklanjuti apa yang kita percayai. Allah sanggup melakukan hal-hal yang pribadi. Sangat khusus bagi kita. Engkau yang selama ini berbulan-bulan, bertahun-tahun, ada sebuah hal yang secara pribadi engkau mungkin tidak katakan pada orang lain. Atau mungkin orang lain tahu, keluargamu tahu, tapi sepertinya itu hanya menjadi sebuah cerita. Tidak akan mungkin ada perubahan. Tidak mungkin ada mujizat. Tidak mungkin ada keajaiban. Lihat, tahun ganti tahun tetap sama. Hari ini, percayalah penerobosan dari Allah. Terimalah penerobosan daripada Allah secara khusus. Secara pribadi, seperti orang lumpuh 38 tahun ini. Jangan biarkan hal-hal yang mengatakan tidak mungkin, tidak bisa, mustahil, keraguan-raguan, kebimbangan, hal apapun, kecemasan, kekhawatiran menghalangi iman percayamu secara pribadi untuk melihat Tuhan itu yang turun tangan secara pribadi atas kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, alami penerobosan. Dalam setiap hal yang engkau gumuli, yang engkau harapkan, yang engkau doakan selama ini dalam nama Tuhan Yesus. Tahun penerobosan menjadi kairos, waktu Tuhan bagi kita. Jangan ragu-ragu, percayalah. Sebab keadaan ini semakin bertambah gelap, bertambah jahat. Hanya orang-orang yang berjalan bersama Tuhan akan mengalami penerobosan yang luar biasa. Di tengah-tengah kegelapan dunia, kejahatan yang dibuat oleh setan iblis sedemikian rupa, dengan segala caranya untuk membuat manusia tidak lagi mencari Tuhan, menyimpang dari jalan kebenaran, lebih mencari jalan-jalan dunia ini, sehingga mereka tidak bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Tetapi kita telah melihat terang Tuhan, dan Allah telah menyatakan kemuliaannya. Sebab Allah yang berjanji kepada kita, Rohnya diberikan, firman-Nya dinyatakan kepada kita. Sebab itu kita menerima, kita mendengar, kita menyambut firman Allah dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadi penerobosan, terjadi kegerakan Allah dalam setiap kehidupan kita. Allah yang tidak pernah tinggal diam, tidak pernah terlap ataupun tertidur. Allah yang selalu bekerja segala waktu untuk menyatakan kebaikan-Nya, bahkan memberikan keajaiban kasih karunia-Nya bagi kita. Biarlah bersuka cita. Ingat awal minggu pertama di awal bulan ini. Yesaya 60 itu adalah ayat nubuatan bagi kita di akhir zaman yang disampaikan Yesaya. Dan ini menjadi fatsal yang sungguh mengawali kita untuk kita masuk di 2021. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan berbesar hati dan takjub akan Tuhan. Sebab kelimpahan dari seberang lautan akan datang padamu. Kekayaan bangsa-bangsa akan dilimpahkan kepadamu. Sebab perang Tuhan, kemuliaan Tuhan sudah menjadi nyata. Bangsa-bangsa akan datang pada terangmu. Raja-raja kepada sinar kemuliaan memancar daripada hidupmu. Engkau akan melihat sekelilingmu, mereka semuanya berkumpul di hadapanmu. Anakmu laki-laki yang datang dari jauh, anakmu perempuan digendong. Inilah janji penerobosan yang Allah mau buat sepanjang Patsal 60 ini. Sampai akhirnya Allah akan membuat bangsa yang lemah menjadi bangsa yang kuat. Kaum yang kecil menjadi kaum yang besar. Sungguh Allah yang melakukannya pada waktunya.
dengan segera. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima penerobosan. Kami terima penerobosan. Terjadi lawatanmu atas jemaatmu, umatmu, keluarga jemaat GBI Home of Truth. Semuanya, baik kami yang mengikuti secara langsung ibadah gereja, secara online, Tuhan melawat kami. Baik yang di Manowari, di luar Manowari. Terima kasih Bapak, semua kami butuh penerobosan dari Allah. Hanya kekuatanmu, hanya kuasamu, hanya pertolongan Allah oleh janji-janji Allah kami dapat, kami kuat, kami mampu, kami bisa melalui segalanya. Dan kemenangan sudah diberikan Allah bagi kami. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, namanya berkuasa mengatasi segalanya. Di bumi sekarang ini seperti di surga, sampai selama-lamanya. Haleluya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Dari surga Allah menyinari kita dengan wajahnya. Kemuliaannya sudah dipancarkan, melimpah, memenuhi, mengurapi seluruh kehidupanmu. Dengan keajaiban, keagungan, kuasa, keajaiban kasih karunia yang luar biasa. Yang akan membuat hidupmu, keluargamu mengalami kebahagiaan, sukacita Allah yang melimpah-limpah. Yang tidak pernah berkesudahan, bahkan hari bertambah hari semakin bertambah-tambah limpahnya. Sambil engkau tetap ingat untuk berjaga-jaga dalam kebahagiaan dan sukacita yang Tuhan berikan. Kita tidak membiarkan dunia menjadi suatu pencobaan bagi kita. Karena kesempurnaan dari Allah sudah diberikan atas kita. Sebab itu Allah berjanji dan sanggup melakukan janjinya bagi kita. Membawa hidupmu terus naik, tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Berhasil, beruntung, berkemenangan. Dibedakan daripada dunia ini dalam hal apapun juga. Supaya kasih karunia Allah dinyatakan dan dunia melihat dan tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang sungguh luar biasa. Juru selamat semua orang. Haleluya. Kami terima berkat Tuhan mulai dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama percaya diberkati Tuhan, kita katakan, mari kita beri kemuliaan.